Beliau dan sahabat yang lain menjadi perisai hidup bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disahkan jari-jari beliau ini banyak yang putus, terkena pedang dan tombak untuk membentengi serangan musuh yang kemudian ditujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu sahabat yang spesial gitu ya. Nah, suatu ketika sahabat Talha bin Ubaidillah ini punya dua sahabat ya, punya dua sahabat yang masuk Islamnya itu berbarengan. Nah, dua sahabat ini punya karakteristik yang berbeda. Yang pertama, sahabat yang pertama ini secara ibadah dia lebih bersemangat gitu ya. Secara amalan dia lebih bersungguh-sungguh. Gitu. Kemudian suatu ketika ada panggilan jihad, berperang di jalan Allah, dia mendatangi medan perang dan dia kemudian meninggalkan dan mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan jiwanya, karena sahabat yang pertama itu kemudian menjemput syahidnya di medan perang. Dia mati syahid gitu. Kemudian sahabat yang kedua, ini karakteristiknya agak berbeda. Secara ibadah biasa-biasa saja. Walaupun biasanya sahabat itu kalau dibanding kita itu jauh banget gitu. Tapi dibanding yang pertama tadi lebih kelihatan biasanya sahabat kedua ini. Kemudian dia yang sahabat kedua ini diberikan oleh Allah usia lebih panjang kurang lebih 1 tahun. Baru meninggal setelah sahabat yang pertama meninggal syahid. Sahabat yang kedua ini meninggalnya bukan syahid tapi karena sakit di tempat tidur. Jadi bukan karena mati syahid gitu. Nah, suatu ketika Talha bin Ubaidillah kemudian bermimpi. Dalam mimpinya dia berada di depan pintu surga, seakan-akan berada di depan pintu surga. Kemudian dia melihat ada dua sahabat tadi, dua sahabat yang sudah meninggal tadi. Yang meninggal pertama karena mati syahid dan meninggal karena sakit. Nah, kemudian dari dalam pintu surga ini keluarlah suara memanggil sahabat yang kedua yang meninggal karena sakit. Masuklah gitu, masuk ke dalam surga. Selang berapa waktu baru sahabat yang mati syahid tadi dipanggil kedua gitu, dipanggil terakhir gitu. Nah, kemudian Talha singkat cerita terbangun dari mimpinya dan dia terheran-heran. Bagaimana mungkin sahabat yang lebih giat beramal, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, kemudian matinya mati syahid lagi gitu ya. Ini kan mati syahid ini kan suatu amalan yang menjadi cita-cita tertinggi gitu ya. Pahalanya jelas luar biasa ya. Kedudukannya syuhada itu ya di sisi para anbiya, para nabi gitu ya. Luar biasa sekali. Tapi kemudian kenapa yang masuk surga malah sahabat yang kedua gitu, yang meninggal karena sakit gitu. Lalu ini diceritakan kepada teman-temannya yang lain, kepada sahabat yang lain. Sahabat lain juga kebingungan ya. Sampai kemudian desas-desus cerita ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW, begitu ya. Nah, kemudian Rasulullah mengundang para sahabat dan termasuk Talha bin Ubaidillah itu. Mereka kemudian ditanya, apa yang kalian herankan dari mimpinya Talha bin Ubaidillah ini? Ya Rasulullah, kami ini heran, bagaimana mungkin sahabat yang lebih biasa ibadahnya meninggalnya juga biasa mati syahid, tapi dibanding masuk surga lebih dulu dibanding yang mati syahid. Lalu Rasulullah kali bertanya, bukankah sahabat yang kedua ini diberi umur lebih panjang 1 tahun dari sahabat pertama? Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bukankah selama 1 tahun itu dia melewati bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah selama Ramadan kemudian dia beribadah banyak sekali? Betul ya Rasulullah. Bukankah selama 1 tahun dia kemudian sholat ini dan itu yang mungkin jumlahnya bisa ribuan rakaat dari yang wajib dan sunnah gitu? Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Jadi sungguh sangat jauh perbedaannya antara keduanya tadi dalam hal kebaikan, bagaikan bainas samai wal ardh, bagaikan langit dan bumi. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala,
Balikin yang aja Mas, panjang balikin dan aja. semoga dalam kebaikan. Maka maksimalkan usia kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Apalagi jika usia kita itu sampai bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Dimana dulu sebelum Ramadan kita sering berdoa berbulan-bulan sebelumnya Allah Enggak, ini salah ngambil. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, kita ini sudah berada di bulan Ramadan ini, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, kesempatan yang istimewa, di mana ada sebagian saudara kita yang dipanggil oleh Allah lebih dulu sebelum bulan Ramadan. Nah, maka ini menjadi momentum spesial ketika Allah memberikan kita usia lebih panjang, sebagaimana sahabat tadi dikisahkan dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian kisah yang kedua adalah yang terjadi di Madinah. Jadi dulu di waktu pada saat di Madinah itu sholat Jumat itu dilaksanakan dengan tata cara sholat dilaksanakan terlebih dahulu, baru dilakukan khutbah Jumat. Kalau zaman sekarang kan khutbah dulu ya Pak ya, khutbah dulu, baru nanti selesai khutbah ditegakkan sholat. Nah dulu itu sempat periode sholat dulu baru dilakukan khutbah gitu. Nah kemudian pada hari itu ternyata ada jadwal kafilah dagang dari Syam yang datang ke Madinah, yang membawa barang-barang yang dibutuhkan penduduk Madinah pada waktu itu, ya barang perdagangan, perniagaan dan segala macam yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Nah perlu mas-mas, mbak-mbak dan jamaah semua ketahui bahwa zaman dulu kalau membeli barang itu nggak bisa kayak sekarang kita langsung pergi ke supermarket, butuh ini dan itu beli, nggak bisa, apalagi online itu nggak bisa ya. Jadi menunggu kafilah dagang hadir di kota kita, baru nanti ada perniagaan di situ. Nah itu pun hadirnya juga nggak tentu, nggak rutin jadwalnya, jadi bisa mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali dan sebagainya. Nah kebetulan kafilah dagang dari Syam ini hadir di saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat. Ya, sedang berkhutbah Jumat, kemudian genderang perdagangan itu dibunyikan, menandakan bahwa perniagaan akan segera dimulai. Nah, sebagian sahabat yang sedang mendengarkan khutbah itu mulai gelisah. Mereka ketakutan kalau kemudian tidak kebagian dalam perniagaan ini, karena mereka sudah menunggu hadirnya kafilah dagang ini, gitu ya. Nah kemudian, tapi mereka masih stay di tempat Rasulullah tadi, ya, masih menunggu gitu ya. Tapi sudah gelisah, pikirannya berkecamuk antara mau jual beli, antara mau mendapatkan perdagangan dan sebagainya, barang kebutuhan yang lain atau. Tapi kemudian perwakilan dari kafilah itu kemudian datang masuk ke tempat Rasulullah berkhutbah dan mengatakan bahwa perniagaan sudah dimulai. Seketika sebagian sahabat itu berhamburan keluar, ya, berhamburan keluar. Keren loh bikin video kalau pas acara kayak gini-gini, asik yang dibutuhkan dan sebagainya. Dalam riwayat ini disebutkan tersisa hanya 12 sahabat, yang dimana beberapa diantaranya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan juga Jabir. Ini yang keren nih. Dan kemudian Rasulullah tetap tenang dengan khutbahnya sampai pada kalimat beliau mengatakan begini: demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tiada seorang pun dari kalian yang tersisa, niscaya lembah ini akan mengalirkan api yang membakar kalian semua. Jadi Rasulullah meneruskan khutbahnya dengan tenang sampai kemudian beliau mengatakan ini: kalau sampai tidak ada yang tersisa mendengarkan khutbah Rasulullah, maka lembah ini akan mengalirkan api yang besar dan membakar kita semua, kata Rasulullah gitu. Untungnya masih ada 12 orang yang tersisa di situ. Nah, kisah ini kemudian menjadi sebab turunnya ayat Quran yang kemudian ini menegur langsung para sahabat tadi yang keluar tadi, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat terakhir ya. Bila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad yang sedang berkhutbah, ya. Maka
Katakanlah apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Selain sebab turunnya ayat ini menjadi sebab bahwa tata cara sholat kemudian oleh Rasulullah itu dirubah. Yang awalnya sholat dulu baru khutbah, sejak kejadian ini dibalik menjadi khutbah dulu menjadi sholat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa apa yang ada di sisi Allah ini semuanya adalah yang terbaik dibanding segala apa yang ada di dunia ini. Keren. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah katakan, carilah pahala dengan apa yang Allah karuniakan kepada manusia. Allah ini mengkaruniakan kepada kita ini banyak sekali. Usia, kesehatan, ilmu, harta, apalagi kesempatan, kendaraan, rumah, dan segala macam yang Allah karuniakan kepada kita di dunia. Kata Allah, carilah untuk negeri akhiratmu terlebih dahulu, kemudian jangan lupakan bagianmu di dunia. Maka porsi dunia ini